Jumpa lagi dalam via virtual Paroki Hati Kudus Yesus Sukoharjo. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya. Semoga kalian di rumah tetap sehat dan semangat dan ceria bersahabat. Iya. Semangat semua. Semangat hari ini kita akan belajar merenungkan sabda Tuhan pada hari Minggu biasa ke-28. Kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, adik-adik, situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini ternyata bukan hanya sekedar masalah kesehatan ya, tapi menimbulkan banyak masalah yang lain. Misalnya dalam pendidikan, kita tidak bisa belajar normal di sekolah, bermain bersama teman-teman, tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi yang berat dalam keluarga-keluarga. Banyak orang kehilangan pekerjaan, penghasilan dalam keluarga menjadi tidak ada, dan menimbulkan himpitan-himpitan yang menyebabkan penderitaan. Karena tidak jarang kita rasakan dalam keluarga situasinya menjadi kurang bersahabat. Karena mungkin ada tegangan tinggi, ada karena marah, karena apa akibatnya ya, karena tekanan-tekanan dan himpitan masalah ini. Nah adik-adik, pada minggu ini kita diajak untuk merenungkan sebagai anak dan remaja untuk melihat, belajar dari sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita. Nah, sekaligus Tuhan Yesus memberi tanggung jawab kepada kita untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita dengan mau menolong orang-orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Nah, dalam permenungan ini nanti melalui Injil Lukas kita akan diajak untuk menerima orang lain seperti cerita dari seorang yang dirampok habis-habisan di jalan dan ditolong oleh orang dari Samaria yang baik hati. Nah, nanti kita akan belajar bersama merenungkan sabda Tuhan dengan suster. Suster siapa ya? Nanti kenalan. Oke, seperti biasa juga nanti ada challenge. Maka ikuti video ini dari awal sampai akhir dan nanti ikuti juga challenge-nya. Tantangannya apa ya? Tentu sebelumnya nanti ada juga pengumuman siapa pemenang challenge minggu kemarin. Maka mari ikuti dari awal sampai akhir video ini ya. Untuk mengawalinya, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Siapkan hati, kita bergembira bersama teman-teman kita bernyanyi bersama. Mari bernyanyi. Mari teman-teman kita berdoa.
dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Sebab oleh karena kasih-Mu, Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai contoh sahabat dalam kehidupan kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk menjadi sahabat bagi teman-teman kami, khususnya yang membutuhkan perhatian dan pertolongan karena menderita kesulitan ekonomi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya
dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu, datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Halo anak-anak pria hati kudus Yesus Sukaharjo. Apa kabar kalian semua? Suster harap kalian semua baik-baik saja, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tadi kita sudah mendengarkan Injil tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, sekarang suster akan membawakan sedikit renungan untuk anak-anak yang terkasih. Yang pertama-tama, suster akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama suster Felicia SSPS. Suster sekarang tinggalnya di Flores. Apakah ada anak-anak pia yang berasal dari Flores? Nah, kalau tidak, semoga suatu saat nanti kalian bisa bermain-main ke Flores ya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah renungan. Anak-anakku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita telah mendengar bahwa Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang seorang imam dan Lewi beserta dengan seorang Samaria yang murah hati. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa ada seorang imam dan juga seorang Lewi yang ketika melihat orang lain menderita, mereka hanya melihatnya dari seberang jalan lalu pergi dan meninggalkan orang itu menderita. Nah, apakah adik-adik, anak-anakku yang terkasih ini dalam kehidupannya setiap hari pernah membiarkan orang lain menderita? Ayo mengaku. Nah, apakah ada juga anak-anakku yang terkasih ini pernah seperti seorang Samaria yang murah hati, yang ketika melihat orang lain menderita atau temannya menderita, langsung dengan sigap memberi bantuan? Nah, siapa yang seperti orang Samaria murah hati itu? Berarti dia adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Ayo siapa? Nah, anak-anakku yang terkasih, Yesus dalam kisah Injil hari ini begitu mengesankan. Mengapa? Karena Yesus telah memberikan perumpamaan yang begitu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Sekarang anak-anakku ini tinggal memilih mau ikut seperti Yesus, seperti orang Samaria yang murah hati, ataukah mau seperti seorang imam dan Lewi yang tidak peduli terhadap orang lain. Nah, kalau tidak peduli terhadap orang lain, maka dia bukan anak-anak Yesus. Ayo, anak-anakku sekalian mau pilih yang mana? Tapi hari ini Suster Felicia akan mengajak kita semua agar hendaknya kita mengikuti Yesus dan juga mengikuti seorang Samaria yang murah hati itu, supaya hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kita menjadi orang yang sangat mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri.
Terima kasih anak-anakku sekalian. Halo teman-teman, kembali ke challenge time. Nah, teman-teman penasaran nggak siapa pemenang challenge minggu lalu? Ini dia pemenang pengirim pertamanya. Nah, untuk selanjutnya kita undi ya siapa yang beruntung memenangkan challenge minggu lalu. Untuk challenge minggu ini, teman-teman diminta untuk bernyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus Cinta Semua Anak. Teman-teman belajar lagu Yesus Cinta Semua Anak dari YouTube ya, dicari nanti lagu Yesus Cinta Semua Anak. Nah, videonya dibuat semenarik mungkin, terus dikirim ke kakak-kakak pendamping. Nah, itu challenge-nya teman-teman. Jangan lupa ya, ikut ya. Nah, sekarang pesan kakak, teman-teman di rumah aja, jangan kemana-mana. Turuti aturan pemerintah, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Dadah! Mari teman-teman kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami kepadamu, dan menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang menderita karena beban dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin.